Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Hidup dalam Kuasa Kebangkitan. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan saya ambil di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Puji Tuhan, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah, maka saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karenanya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah perlu penebusan. Sebab tidak mungkin manusia bisa bebas dari dosa tanpa ada yang mengangkatnya dari dosa tersebut. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya tidak sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Ia terus mengasihi manusia, ciptaannya, dengan kuasa kebangkitannya. Dengan kebangkitannya, Ia akan menyembuhkan kita dari segala penyakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan jalan keluar atas segala masalah, dan mengadakan banyak mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, serta melenyapkan setiap pekerjaan dan siasat iblis. Puji Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, yaitu kuasa dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20a berkata begini, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Sebagai seorang terpelajar dan terpandang, Rasul Paulus telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Dia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Dengan demikian, sebagai tebusan Allah yang telah bangkit bagi kita, hendaklah Kristus berdaulat bagi kita. Jika Kristus berdaulat dalam hidupmu, maka Ia berhak melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Relakan hidup kita untuk dipakai Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Poin yang kedua adalah menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata begini, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus adalah di mana Ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi orang lain atau ciptaannya. Yesus menanggalkan atribut kealahannya dan menjadi manusia. Ia merendahkan dirinya, rela dihina dan direndahkan, disiksa bahkan mati di kayu salib, yang sebenarnya hal itu diperuntukkan bagi penjahat yang keji. Dalam kehidupan ini banyak cobaan, rintangan, tantangan yang silih berganti datang menerpa hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Namun hal itu akan dapat kita atasi apabila kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih semangat dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, poin yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Yang terakhir, poin ketiga adalah segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 27a berkata begini, "Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya." Kebangkitannya sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitannya dari dalam kubur menyatakan bahwa Ia telah menaklukkan kuasa maut. Dalam kitab Wahyu
pasal 1 ayat 17b sampai ayat 18 berkata demikian, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah bapa si penipu. Ia akan melakukan segala cara untuk menipu manusia dengan caranya yang licik. Bagaimana agar manusia tidak percaya akan karya keselamatan Allah yang kekal? Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita merupakan satu cara dari iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ia telah menuduh dan mendakwa kita sehingga kita merasa tidak layak. Untuk itu, tetaplah percaya bahwa karya keselamatan Allah itu nyata dan kekal bagi orang percaya. Dan jangan mau diperdaya oleh iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberikan kita kemenangan yang gemilang. Cukup hanya satu kali karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selama-lamanya. Maut telah dikalahkan dan jangan mau diperdaya oleh iblis. Taklukkan pikiranmu kepada Kristus yang sudah menang bagi kita semua. Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat, menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalankan setiap aktivitas di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, kebangkitan-Mu yang menunjukkan bahwa Engkau telah menang dalam maut, yang juga menunjukkan kepada kami bahwa kami memiliki identitas, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Sebagaimana Engkau telah menaklukkan maut, kami juga hidup di atas kemenangan, dan iblis tidak berhak atas pikiran dan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat segala kemurahan kasih-Mu, dan kami sangat bersyukur Tuhan buat apa yang kami alami sepanjang hidup kami, dan kami percaya Tuhan, hari-hari depan kami, masa depan kami telah terjamin, karena bagi kami Engkau menang atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, hidup kami tetap terus diperbarui dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, setiap pekerjaan, tanggung jawab aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami, dan kami yakin Tuhan pasti memberkati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Suci